Assalamualaikum, halo penonton saluran Makyam semuanya. Hari ini, di kesempatan kali ini, Mimin akan berbagi kisah baru dan menarik lagi nih. Kali ini, Mimin akan menceritakan tentang seorang ibu mertua yang merasakan kecewa terhadap suaminya sendiri. Tapi, kebetulan ada menantunya yang hadir untuk mengobati kekecewaan tersebut. Daripada penasaran, mari simak saja video ini sampai selesai. Tapi sebelum mulai ceritanya, mari perkenalkan dengan tokoh utama dalam kisah ini. Tapi semua nama akan disamarkan demi privasi. Dalam setiap keluarga, keharmonisan adalah hal yang sangat diinginkan, namun tak jarang banyak tantangan yang harus dihadapi. Terkadang, di balik senyum yang tampak di luar tersembunyi, perasaan kecewa, kesalahpahaman, atau bahkan ketidakpuasan yang dalam. Kisah ini akan menggambarkan sebuah perjalanan penuh liku dalam hubungan keluarga, di mana seorang mertua terperangkap dalam godaan dan keinginan untuk memenuhi rasa kosong yang ia rasakan. Namun, seiring berjalannya waktu, kita bisa belajar bahwa apa yang kita anggap sebagai solusi sementara justru bisa menghancurkan segalanya. Sebuah kisah yang mengajarkan kita tentang pentingnya komunikasi yang jujur, batasan yang jelas, dan yang tak kalah penting, rasa hormat dalam menjalani kehidupan bersama keluarga. Perkenalkan, namaku Herman, usia 23 tahun. Aku menikah dengan seorang wanita cantik dan ikut tinggal di rumah mertuaku, yaitu Pak Dika yang berusia 52 tahun dan istrinya, Bu Arini. Ibu mertuaku yang masih lumayan muda, yaitu 44 tahun. Dalam kisah ini, aku ingin menceritakan pengalaman menarikku dengan ibu mertuaku itu. Pertama kali, ibu mertuaku menjadi wanita yang aku idam-idamkan, itu berawal dari ketika tanpa sengaja aku mendengar nyanyian syahdu. Ibu mertuaku yang tengah menjalankan kewajiban kreatifnya sebagai seorang istri di malam hari dengan suaminya. Karena merasa penasaran, aku pun menengoknya dari celah pintu kamarnya. Dan seketika itulah aku pun menjadi terbelalak karena menyaksikan apa yang tengah terjadi di depan mataku. "Bu," terdengar suara Pak Dika yang sepertinya sudah lebih dulu. Tak berselang lama, aku juga mendengar nada protes dari ibu mertuaku itu. Begini yang kudengar. "Baru juga 5 menit, Pak. Kok sudah selesai? Ibu kan belum apa-apa." Suara ibu mertuaku yang merajuk pada suaminya. "Habis mau gimana lagi, Bu? Bapak sudah duluan ini." "Ya sudah, Bapak capek banget dan ngantuk. Bapak mau tidur dulu ya," ucap Pak Dika tanpa peduli dengan istrinya yang masih menuntut untuk melanjutkannya barang satu kali lagi. Pak Dika yang memang sudah cukup tua, itu pun sepertinya tidak sanggup untuk mengikuti kemauan istrinya yang jauh lebih muda itu. Terlihat Pak Dika seperti tanpa rasa bersalah, sedikit pun segera saja tidur dengan membelakangi istrinya yang terlihat sangat kecewa di malam itu. Sementara itu, ibu mertuaku terlihat duduk melamun sambil mengucel-ucel bantalnya dan matanya tampak olehku seperti melihat ke arahku. Peristiwa di malam itulah yang menjadi awal ibu mertuaku itu selalu menjadi bahan pikiran kreatifku saat aku sedang bekerja sama dan bersenang-senang dengan istriku di saat dia sedang tidak ada jadwal terbang karena istriku adalah seorang pramugari. Ibu mertuaku juga jadi material kerja kreatifku ketika aku sedang mengerjakan kerajinan kreatif mandiri dengan sabun di kamar mandi tatkala istriku tidak ada dan keinginan semangatku sudah minta penyelesaian kerja. Aku memang seorang lelaki yang beruntung karena aku bisa mendapatkan istri seorang pramugari. Sayangnya setelah aku menikah, perusahaan di mana aku bekerja itu bangkrut. Dan akhirnya, aku diminta untuk menjadi sopir untuk ibu mertuaku sebelum mendapatkan pekerjaan yang baru. Sejak saat itulah aku jadi sering membayangkannya
dan selalu menyebut namanya di setiap kegiatan pekerjaan kreatifku dengan sabun itu. Ibu, entah kenapa pikiranku selalu saja tertuju padanya. Ibu mertuaku yang cantik dan sepertinya selalu merasa kecewa dengan suaminya jika sedang menjalankan tugas wajibnya di malam hari. Suatu saat nanti, aku harus bisa mendapatkan kesempatan itu dengan ibu mertuaku yang aku kagumi itu. Gumamku dalam hati. Aku akan berjuang untuk meluluhkan hati ibu mertuaku itu. Itulah tekadku. Setahun sudah aku tinggal di rumah itu, bayangan ibu mertuaku selalu saja memenuhi pikiranku. Bahkan, keinginan kerjasama kreatifku pada ibu mertuaku itu pun semakin menjadi-jadi. Ingin aku secepatnya bisa memperoleh kesempatan untuk menggantikan tugas bapak mertuaku itu yang kelihatannya hanya bisa bikin kotor saja pada kawasan yang susah banjir itu. Aku ingin secepatnya untuk bisa menemani ibu mertuaku yang sepertinya sangat kekurangan itu mendaki puncak yang tinggi. Jujur saja, selama ini aku merasa senang sekali bisa menjadi menantunya dan tinggal di keluarga ini karena mereka terlihat selalu bahagia. Mereka semua juga baik dan perhatian padaku. Namun, terkadang aku juga merasa kalau ada sesuatu yang disembunyikan oleh ibu mertuaku itu. Sehingga aku terus berusaha untuk mencari tahu apa sebenarnya yang disembunyikan oleh ibu mertua idolaku itu. Seperti ketika Pak Dika sedang berada di rumah dan istriku pas lagi bertugas. Terutama di malam hari yang mulai sunyi, aku sering mendengar suaranya yang nyaring, tetapi juga begitu syahdu. Seperti ketika suasana rumah sudah malam dan sunyi, biasanya sekitaran di jam 10 malam. Seperti pada malam itu, ketika istriku tidak ada dan aku sulit tidur. Sebenarnya, aku sudah tidak begitu memperdulikan suara-suara dari kamar mertuaku itu lagi. Karena, saking seringnya aku melihat dan mendengar kegiatan mereka berdua itu dari celah pintu kamarnya. Karena, paling juga hanya 10 menit. Lebih dari 10 menit pun sedikit saja, suara itu terdengar kemudian pasti lenyap entah kemana. Dan biasanya, kalau sudah seperti itu, bapak mertuaku pasti langsung tidur lelap karena kecapekan. Malam itu, setelah aku melihat dan mendengarkan semuanya, aku pun memutuskan pergi ke dapur untuk menyeduh kopi hanya untuk menenangkan pikiranku yang benar-benar tidak karuan karena menahan keinginan kreatif yang benar-benar sudah menggunung. Biasanya, aku akan membawa kopiku itu ke serambi rumah supaya lebih santai saat meminumnya. Ketika aku sedang asyik menyeduh kopi, tiba-tiba saja ibu mertuaku datang ke dapur di mana aku berada. Sehingga ibu mertuaku terlihat agak kaget karena melihat adanya aku di dapur itu. Ibu mertuaku saat itu hanya memakai kain bali yang digunakannya sebagai media untuk menutupi semua yang ada padanya. Untuk mengalihkan perhatianku dari penglihatanku yang melihatnya dalam keadaan yang cukup memukau itu. Aku pun berpura-pura tidak menyadarinya dan segera saja menyapanya. "Ibu, mau kemana, Bu?" tanyaku. "Mau ke kamar mandi. Herman, mau bersih-bersih. Kirain tidak ada kamu di dapur, ibu sampai kaget," sahut ibu mertuaku seraya tersenyum dengan penuh arti. "Apa ibu setelah dari kamar mandi nanti mau minum kopi dulu?" Tawarku mencoba mencari cara untuk berlama-lama berdua dengannya di malam yang dingin dan sunyi itu. Sepertinya boleh juga, Herman. Lagi pula ibu juga belum ngantuk betul ini," sahutnya seraya melangkah pergi ke kamar mandi. Ketika beliau ada di kamar mandi, aku mendengar dengan jelas suara air dari kegiatan ibu mertuaku yang begitu merdu terdengar olehku. Mungkin saja ibu mertuaku saat itu sedang membersihkannya dan mencuci mukanya biar tidak kusut lagi. Tidak lama, berselang, ibu mertuaku pun keluar dari kamar mandi.
Selanjutnya, duduk di kursi yang ada di depanku di meja makan yang ada di dapur itu. Selanjutnya, aku sajikan secangkir kopi manis buatanku untuk ibu mertuaku. "Makasih Herman, kamu itu pandai banget ngambil hati ibu. Kopi manis buatan kamu ini memang pas," ucapnya setelah menyeruput sedikit kopi manis buatanku. "Tidak kemanisan kan, Bu? Kalau kurang manis, lihat aku saja, Bu. Hehehe," ucapku mencoba mengajaknya bercanda. "Dasar kamu ini, Herman, malam-malam sudah kumbalin ibu. Kamu belum ngantuk, Herman?" tanya ibu mertuaku yang sepertinya masih ingin berlama-lama ngobrol berdua denganku saat itu. "Belum kok, Bu. Tadi tuh. Herman merasa haus, makanya ke dapur sekalian bikin kopi." Maaf Bu, sebelumnya Herman minta maaf karena ada yang ingin Herman tanyakan sama ibu." Ucapku sudah mulai nekat, karena kalau tidak sekarang, kapan lagi aku bisa tahu keberuntunganku? "Mau nanya apa Herman?" tanya ibu mertuaku seraya memandangiku dengan penasaran. "Ibu, jangan malu-malu untuk menceritakan unek-unek ibu. Herman pasti akan mendengarkan keluh kesah ibu." Ucapku sudah semakin nekat. "Itulah Herman, seperti yang barusan kamu katakan, jujur saja ibu merasa malu untuk mengatakannya. Entah ibu harus bagaimana dan dari mana mengatakannya," ucapnya seraya menarik nafasnya dalam-dalam. Aku pun berusaha menguatkan mentalnya agar ibu mertuaku itu mau menceritakan segala beban yang ditanggungnya dengan berkata seperti ini. "Bu, percayalah, Herman akan menjaga semua rahasia ibu asalkan ibu percaya sama Herman. Saya ingin ibu mau membagi perasaan ibu itu kepada saya, karena Herman selama ini sudah begitu diperhatikan oleh ibu dan bapak," ucapku. Malam itu, aku sudah semakin lupa kalau aku ini hanyalah seorang menantu di rumah itu. Terlihat mata ibu mertuaku pun mulai berkaca-kaca dan sedetik kemudian mulai menangis. Suara tangisannya itu agak ditahannya agar tidak terdengar oleh suaminya mungkin. Sekitar 5 menit kemudian, ibu mertuaku pun menumpahkan tangisannya. Kemudian, beliau berusaha untuk menenangkan dirinya dan mulai berbagi cerita denganku. "Herman, ibu selama ini memang punya sebuah rahasia yang ibu pendam. Bahkan suami ibu sendiri pun mungkin tidak mengetahuinya. Bertahun-tahun sejak ibu menikah, ibu belum pernah merasakan kebahagiaan yang maksimal ketika menjalankan kewajiban ibu itu sebagai seorang istri dengan suami. Batin ibu terasa sangat terbebani, menahan beban batin yang ibu pendam bertahun-tahun ini. Tapi, ibu selama ini selalu berusaha menampakkan ekspresi bahagia, karena ibu tidak ingin membuat suami ibu kecewa. Akhirnya malam ini sang ibu bisa lega, Herman. Perasaan ibu yang memendam beban batin itu sekarang sedikit terobati dengan bercerita sama kamu. Makasih ya Herman, ibu merasa beruntung ada kamu di rumah ini." Panjang lebar, ibu mertuaku menjelaskannya. "Iya Bu, Herman juga sangat senang bisa diterima menjadi menantu dan tinggal di sini. Herman juga sangat senang sekali karena ibu sudah mempercayai Herman untuk mendengarkan keluh kesah yang ibu pendam selama ini. Kapan-kapan kita curhat lagi ya Bu, makasih karena ibu sudah mengeluarkan unek-uneknya. Herman akan berusaha agar setelah ini ibu akan lebih merasa tenang dan bahagia," sahutku semakin berani. "Ya sudah, makasih ya, karena kamu sudah mau mendengarkan curhatan ibu malam ini. Ibu mau ke kamar dulu ya, takutnya nanti bapak nyari ibu lagi, walaupun sepertinya dia juga tidak mungkin minta lagi," ucapnya disertai dengan senyuman yang penuh arti. Selanjutnya, ibu mertuaku pun bangkit berdiri dari kursinya. Aku pun berdiri, dan dengan nekat aku pun mencoba keberuntunganku di saat itu juga dengan berusaha untuk memulainya. Aku sudah nekat. Kalaupun akan diberitahukan pada istriku dan suaminya, aku sudah tidak peduli.
Sedangkan ibu mertuaku yang mendapatkan kedekatanku itu pun sedikit terkejut dengan apa yang aku lakukan. Akan tetapi, beliau juga tidak serta-merta melarangku ataupun memprotesnya. Akan tetapi, sebentar kemudian malahan mulai menyambutnya. Sungguh aku merasa beruntung, bahagia, senang, dan nyaman sekali di malam itu. Kami berdua saling berpandangan sejenak, dan entah siapa yang memulainya terlebih dulu. Karena tahu-tahu aku dan ibu mertuaku sudah saling berusaha untuk saling menerima dan memberi. Seketika itu juga, aku pun merasa kalau keinginan dan semangat kreatifku yang terpendam selama ini pun semakin mengalir, deras merambat ke seluruh jiwaku. Aku terus membalas kerja kreatif yang ibu mertuaku kerjakan di malam itu. Malam itu, aku sangat berharap sekali ibu mertuaku akan memintaku menggantikan tugas suaminya yang selalu gagal di malam yang dingin dan sunyi itu. Tetapi saat itu aku masih belum yakin apakah ibu mertuaku akan mau. Entahlah, aku tidak sempat berpikir apakah ibu mertuaku saat itu sadar atau tidak dengan apa yang kami kerjakan di dapur itu. Dan bagaimana jika tiba-tiba saja bapak mertuaku terbangun dan mencarinya? Bisa-bisa berantakan rumah tangga ibu mertuaku dan rumah tanggaku. Menyadari akan hal itu, aku pun segera menghentikan semua itu, dan dengan begitu nekatnya, aku pun berkata, "Bu, ke kamar saya saja yuk," pintaku. "Tapi Herman, bagaimana kalau Bapak bangun?" jawabnya. "Percayalah Bu, Bapak pasti tidak akan bangun. Bukankah biasanya Bapak itu lelap sekali tidurnya sampai pagi selama ini?" Ucapku untuk menghilangkan keraguan ibu mertuaku yang selama ini aku idam-idamkan itu. Dalam benakku, pada saat itu, hanyalah kesempatan yang ada itu tidak boleh berlalu begitu saja. Akhirnya, ibu mertuaku pun mau aku ajak ke kamarku. Seharusnya beliau bisa saja menolaknya dan pergi meninggalkanku. Namun, sepertinya memang pada malam itu, batin ibu mertuaku itu ibaratnya seperti sebuah padang pasir yang gersang bertahun-tahun yang merindukan datangnya hujan. Akhirnya, setelah aku dan ibu mertuaku sudah berada di dalam kamarku, segera saja aku tutup dan sekalian aku kunci pintunya. Dengan segera aku dan ibu mertuaku pun kembali memulai pekerjaan kreatifnya. Segala resiko sudah tidak kami pedulikan lagi tanpa malu sedikit pun. Ibu mertuaku terus menyambut cara kerjaku. Aku merasakan jiwaku yang teramat bahagia ketika itu tidak hanya aku sendiri. Ternyata ibu mertuaku pun merasakan apa yang aku rasakan saat itu. Ibu mertuaku tahu bahwa ini sudah tidak benar. Tetapi di dalam jiwanya yang terdalam sangat menginginkan agar aku malam itu menyirami jiwanya yang begitu kering. Sudah kepalang tanggung, aku pun segera memberikan sebuah kode pada ibu mertuaku. Dan alangkah senangnya hatiku karena dengan serta-merta ibu mertuaku memberikan peluang itu dengan membuka jalan untukku seluas-luasnya. Malam itu, akhirnya aku pun bisa mewujudkan mimpi-mimpiku. Sekaligus mengobati kekecewaan yang selama ini dirasakan oleh ibu mertuaku yang selalu kurang di dalam mendapatkan kewajiban batin dari suaminya. Beberapa lama berselang, sekitar 45 menit kemudian, tiba-tiba ibu mertuaku berkreasi sedemikian rupa yang disertai dengan nyanyian yang ditahannya dengan sekuat tenaga. Beberapa saat kemudian, ibu mertuaku menatapku dengan senyumnya yang begitu bahagia. Ibu mertuaku tersenyum dengan manis sekali. Mungkin di malam itu dia tidak menyangka kalau aku bisa berhasil membuatnya menemukan apa yang selama ini tidak didapatkannya dari suaminya. Ibu mertuaku yang merasa senang dan bahagia pun semakin lupa daratan. Sehingga ketika acara kami berdua di malam itu mendekati fase yang kedua, ibu mertuaku pun menyambutnya dengan sukacita.
ibu mertuaku dengan penuh kasih sayang terus membantuku dan menyambutku dengan penuh semangat. Mungkin saja dia melihat ketulusan dariku yang ingin membuatnya bahagia di malam yang semakin sunyi itu. Apalagi ibu mertuaku memang ingin merasakan apa yang selama ini tidak pernah ditemukannya dari suaminya itu dariku. "Herman, ibu bahagia sekali malam ini," bisiknya. Aku sudah tidak begitu memperdulikan kata-katanya itu karena aku sudah tidak sanggup lagi untuk membalas ucapannya itu. Pikiranku terfokus pada satu tujuan. Malam itu, aku ingin membuat ibu mertuaku benar-benar merasa bahagia, sehingga nantinya dia akan selalu membutuhkannya lagi dan lagi dariku. "Herman, ibu sudah di Gidau ini." "Saya juga, Bu. Di mana Bu taruh di Gidaunya ini?" tanyaku. "Taruh di Gidaunya di dalam." Setelah mendapatkan izin dari ibu mertuaku itu, aku pun semakin bersemangat. Tidak berselang lama, aku dan ibu mertuaku berhasil menemukan garis finish dengan perasaan benar-benar senang dan bahagia sekali. Sebenarnya, malam itu aku masih bisa untuk mengulangi pekerjaan dengan ibu mertuaku beberapa kali. Akan tetapi, melihat situasi yang kurang bersahabat, terpaksa keinginan itu pun aku tangguhkan. Ibu mertuaku yang tahu kondisiku saat itu, yang masih ingin mengulang pekerjaan lagi pun, menjadi merasa kagum padaku. Meskipun semangat kreatifku masih tinggi malam itu, tetapi aku lebih mementingkan keselamatan rumah tangga ibu mertuaku dan rumah tanggaku juga. Akhirnya, dengan berat hati, aku berkata begini, "Bu, malam ini segini saja dulu ya. Takut ketahuan Bapak. Jika Ibu berkenan, bolehkan Herman kapan-kapan menemani Ibu lagi?" tanyaku seraya mengelus rambutnya. "Gimana nanti saja ya, Ibu pikir-pikir dulu. Jujur saja Ibu bahagia banget malam ini. Baru malam ini, Ibu bisa seperti barusan. Ibu ke kamar dulu ya." "Untung suami Ibu nggak bangun. Nekat juga kamu, Herman. Tapi, makasih ya atas kenekatan kamu malam ini," ucapnya dengan senyumnya yang tampak begitu bahagia. "Ibu gak nyesel kan? Gak marah kan?" tanyaku. "Enggak, Herman. Ibu juga seneng kok. Ya sudah, Ibu pergi dulu ya," ucapnya seraya memberikan kasih sayangnya di keningku sebagai tanda kasihnya. "Iya, Bu. Hati-hati," sahutku. "Iya, Herman," sahutnya seraya melangkahkan kakinya keluar dari kamarku dengan wajah yang berseri-seri. Ibu mertuaku telah pergi ke kamarnya, menemani suaminya tidur. Sementara itu, aku hanya bisa terbaring di kasur dan menatap langit-langit kamarku yang telah menjadi saksi bisu antara ibu mertuaku dan aku. Apakah ibu mertuaku akan meminta aku memberikan lowongan kerja kreatif itu kembali di kesempatan lain? Tentu saja, kawan-kawanku. Setelah apa yang aku berikan di malam itu, akhirnya ibu mertuaku pun kesenangan dan keterusan. Sehingga semenjak saat itu, aku dan ibu mertuaku itu selalu saja mencari-cari kesempatan untuk bisa terus mengulangi pekerjaannya. Tamat. Demikianlah kisah antara aku dan Mama Arini, ibu mertuaku yang sangat kecewa kepada suaminya sendiri. Pesan yang bisa kita ambil dari kisah ini adalah pentingnya menjaga batasan, integritas, dan komunikasi yang sehat dalam hubungan keluarga. Setiap tindakan yang melanggar norma etika, apalagi yang menyangkut hubungan antar anggota keluarga, dapat merusak keharmonisan, menghancurkan kepercayaan, dan menciptakan dampak negatif yang panjang. Dalam menghadapi kekecewaan atau masalah dalam rumah tangga, sebaiknya kita selalu memilih jalan yang penuh dengan kejujuran, saling pengertian, dan rasa hormat. Bukan mencari jalan pintas yang hanya akan memperburuk situasi. Menghargai perasaan dan batasan orang lain sangat penting agar hubungan tetap terjaga dengan baik. Selain itu, kita juga harus menjaga integritas pribadi dengan bertindak sesuai dengan nilai-nilai moral yang benar agar tidak menyesal di kemudian hari.
Dalam hubungan keluarga, komunikasi yang terbuka, penuh tanggung jawab, dan saling mendukung menjadi kunci untuk menciptakan kedamaian dan keharmonisan, serta menghindari tindakan-tindakan yang dapat merusak kepercayaan dan ikatan emosional antar anggota keluarga. Oke, segitu dulu untuk kali ini dan semoga kalian, bosku semua terhibur hari ini ya. Sekali lagi, tidak pernah lupa, Mimin ingin mengingatkan bahwa tidak ada maksud untuk merusak moral. Tapi di sini, kami selaku admin channel Makiem hanya berbagi pengalaman dari viewer saja yang tentu saja tidak untuk ditiru. Terima kasih sudah mau mendengarkan kisah nyata ini. Ambil baiknya dan buang buruknya dari cerita kisah ini. Semoga hal seperti ini tidak terjadi kepada kita semua, bosku. Dan semoga kita semua dilindungi dari mara bahaya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih dan sampai jumpa di cerita selanjutnya. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Oh iya, kira-kira kalian semua bosku yang terhormat kepengen kisah-kisah yang seperti apa lagi nih? Tolong berikan komentar-komentar kalian di video ini ya.